lain itu yang menurut saya juga sesuatu yang tidak bisa diingkari adalah upaya yang serius dan sistematis dari Bani Abbas untuk melacak sosok yang bernama Al-Mahdi ini. Dan salah satu dari pelacakan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh dinasti ini, dan itu artinya dinasti yang tidak mengakui imamah dari 12 imam ini percaya juga berdasarkan pada hadis-hadis yang mereka baca bahwa Al-Mahdi itu akan lahir dari orang yang bernama Hasan Al-Askari. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan melakukan langkah-langkah politik untuk memenjara, mengurung, menyekap, mulai dari kakeknya, Al-Imam Al-Hadi. Begitu juga ketika mereka memperlakukan hal yang sama kepada Imam Hasan Al-Askari. Langkah dari dinasti Bani Abbas untuk memenjarakan Imam Ali Al-Hadi dan meletakkan Imam Ali Al-Hadi yang merupakan kakek dari Imam Mahdi ini di dalam sebuah penjara militer. Dan kemudian ketika Imam Ali Al-Hadi syahid, putranya pun ditarik dari Madinah dan dipenjarakan di barak militer atau penjara militer yang sama. Ini menunjukkan bahwa dinasti Bani Abbas memiliki data yang valid. Katakanlah kalau zaman sekarang, informasi yang valid bahwa sosok juru selamat yang bernama Al-Mahdi itu akan lahir dari sulbi-sulbi ini. Mereka tidak ingin sosok Al-Mahdi ini lolos. Oleh sebab itu, Imam Ali Al-Hadi dipenjara, bukan di penjara sipil, tapi penjara militer. Kita tahu penjara militer memiliki perbedaan dengan penjara sipil. Kondisi penjara militer jauh lebih ketat, penjagaan jauh lebih sigap, jauh lebih hati-hati dibandingkan dengan penjara sipil. Perlakuan di dalam penjara militer berbeda dengan perlakuan di dalam penjara sipil. Karena para penjaganya pun dari kalangan militer. Aturan-aturannya pun militeristik. Jadi Imam Ali Al-Hadi dipenjara di Samarra dalam sebuah penjara militer. Dan begitu juga ketika ternyata yang lahir adalah Imam Al-Hasan Al-Askari, akhirnya juga dipenjara secara militer di Samarra. Samarra itu adalah suatu daerah yang kurang lebih jaraknya dari ibu kota dinasti Bani Abbas ketika itu di Baghdad. Jaraknya kurang lebih adalah 100 kilo. Ini kenapa dia tidak dipenjara di ibu kota dinasti Bani Abbas, tetapi dipenjara di pusat militer Bani Abbas. Ini untuk menunjukkan bahwa orang yang dipenjarakan ini orang yang maha penting dan maha berbahaya bagi dinasti tersebut. Dan sikap ini menunjukkan bahwa memang dinasti Bani Abbas memiliki suatu kepastian bahwa yang namanya Al-Mahdi akan lahir dari dua sosok itu. Bukan sekedar informasi umum, tidak. Tapi informasi yang sudah spesifik. Informasi yang detail. Bahwa inilah yang harus kamu perhatikan. Tapi kemudian berkat tadbir dan perencanaan dari Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari, mereka berhasil keluar dari pantauan dinasti Bani Abbas yang telah meletakkan mereka dan memenjarakan mereka dalam penjara militer tersebut, dan akhirnya peristiwa kelahiran dari Imam Mahdi tetap terjadi. Ini juga merupakan bukti bahwa sosok yang lahir dari Imam Hasan Al-Askari itu
adalah sosok yang memang memiliki signifikansi khusus bagi kekuasaan ketika itu. Memiliki ancaman khusus bagi kekuasaan ketika itu. Nah, yang tidak kalah juga pentingnya dari bukti bahwa sosok Imam Mahdi itu akan lahir dari adalah merupakan putra dari Imam Hasan Al-Askari adalah fakta bahwa dinasti Bani Abbas menyasar Imam Hasan Al-Askari dan mengancam secara khusus agar memberitahu dia apakah apakah istrinya sedang hamil atau tidak, dan selalu memantau. Kalau kita baca sejarah tentang pemantauan dan pengintaian yang dilakukan oleh Bani Abbas melalui jaringan intelijen atau aparat keamanan mereka ketika itu, kita akan betul-betul melihat bahwa sikap ini tidak muncul dari sikap orang yang merasa bahwa peristiwa kelahiran atau informasi tentang kelahiran Imam Mahdi ini informasi yang sepele atau invalid. Tapi ini semua menunjukkan bahwa informasi tentang bahwa Imam Mahdi itu akan lahir dari sulbi Hasan Al-Askari itu valid. Nah, yang menarik juga, Bani Abbas itu tidak hanya melakukan pemenjaraan, tetapi juga Imam Hasan Al-Askari, sosok yang sedang sedang diintai ini tadi dan dipenjara ini tadi, juga melakukan rencana perlawanannya. Bahkan mulai dari Imam Ali Al-Hadi, mereka telah melakukan rencana perlawanan terhadap rencana dinasti dan penguasa ketika itu. Misalnya, Imam Ali Al-Hadi karena berdasarkan pada riwayat-riwayat yang datang kepada dia dari Rasul, dari kakeknya, dan juga dari ayah-ayahnya, bahwa sosok juru selamat itu akan lahir dari sulbi putranya, yaitu Imam Hasan Al-Askari, maka sejak Imam Ali Al-Hadi telah menyebar orang-orang dia, dan bahkan menyebarkan dan bahkan mencari jodoh bagi putranya yang berasal dari Romawi. Ini semua adalah suatu cara dari Imam Ali Al-Hadi untuk melancarkan rencana ilahi agar cucunya lahir dengan selamat sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang mereka baca dalam riwayat-riwayat dari kakek-kakek mereka. Lebih daripada itu, apabila kita sekarang ke Samarra dan melihat penjara dari dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas ini, kita akan melihat sebuah penjara yang betul-betul ketat, penjara yang mengerikan, karena sekitarnya itu dikelilingi ada sebuah tempat yang merupakan penjara Imam Ali Al-Hadi dan penjara Imam Hasan Al-Askari. Itu disebutnya dengan Barkatus Sabu', artinya tempat sebuah seperti aula besar begitu, atau lapangan bahkan yang besar sekali, yang di sekelilingnya itu ada binatang-binatang buas untuk mencegah, jadi kalau kita bicara tentang mungkin orang ini bisa dipersuasi untuk menghindarkan bahaya bagi dirinya, atau bisa dipersuasi dan ditaklukkan dan diyakinkan untuk melakukan hal sebaliknya. Tetapi ini tidak, ini dijaga oleh binatang-binatang buas yang sedemikian sehingga binatang-binatang buas ini 24 jam akan mengintai dan menjaga dan melihat apa yang dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi. Ini sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada masa tersebut. Yang menarik, ada sebuah
peristiwa di mana seorang di masa Imam Ali Al-Hadi, pada saat Imam Ali Al-Hadi masih di penjara itu, sosok ini kemudian mengklaim dirinya sebagai Zainab Al-Kubra. Dia mengaku sebagai putri dari Imam Ali bin Abi Thalib, Zainab, yang hadir dalam peristiwa Karbala. Kemudian penguasa Bani Abbas ketika itu mempertemukan dia dengan Imam Ali Al-Hadi. Dalam rangka tentunya mengolok-olok, sama-sama mengolok-olok. Imam Ali Al-Hadi membantah, engkau bukanlah Zainab. Tetapi orang yang mengaku sebagai Zainab ini tadi menyatakan dirinya bahwa dia adalah Zainab. Dan dia menyatakan membawalah dalam rangka membuktikan dirinya itu membawa bukti-bukti tertentu. Sedemikian sehingga Imam Ali Al-Hadi terpaksa meminta satu bukti kepada dia. Imam Ali Al-Hadi mengatakan kalau engkau Zainab, maka zuriyah Nabi itu tidak akan dimangsa oleh binatang buas. Silakan engkau masuk ke kerangkeng atau ke tempat binatang buas ini. Kalau binatang buas itu memakanmu, maka berarti engkau bukan dari turunannya. Penguasa Bani Abbas ketika itu menyuruh si perempuan yang mengaku sebagai Zainab ini untuk masuk ke situ, dan ternyata binatang buas di situ mencabik-cabik tubuh. Dalam rangka untuk mengolok-olok juga, penguasa Bani Abbas kemudian meminta Imam Ali Al-Hadi untuk turun ke tempat yang sama. Barkatus Sabu' itu tadi, sebuah lokasi di mana binatang-binatang buas berkumpul, ya seperti kandang lah, tapi besar sekali. Nanti Anda bisa buka di Google untuk melihat persisnya kandang itu sebesar apa. Besar sekali dengan ada setiap bagiannya itu ada ruangan-ruangan kecil yang kemudian Imam Ali Al-Hadi turun. Dan ternyata binatang-binatang buas yang ada di situ tidak memakan bahkan jinak di hadapan beliau. Nah, ini adalah sebagian dari konteks historis yang ingin saya tuturkan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya akan tambahkan beberapa konteks historis lain untuk menunjukkan bahwa sosok yang bernama Imam Muhammad Ibnul Hasan Ibn Ali Al-Mahdi Al-Muntadhar itu benar-benar telah lahir pada tahun 255 Hijriah, dan bahwa sosok itu sejauh yang saya baca tidak ada yang pernah membantah tentang kelahirannya. Sebagian hanya menyatakan bahwa beliau telah wafat, tetapi tidak ada yang menyatakan bahwa beliau tidak lahir.